Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sejumlah warga Sicincin, Padang Pariaman, blokade akses pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Seorang remaja di Payakumbuh tewas terjebak dalam kebakaran rumahnya. Kandungan partikel debu udara di Darmasraya tergolong sedang atau tidak normal. Pembangunan jalan tol di Padang Pariaman kembali menuai persoalan. Seperti yang terjadi di kawasan Gerbang Tarok City Kayu Tanam, Sabtu pagi pekan lalu. Sejumlah warga yang mengaku pemilik tanah memblokade akses keluar masuk jalan tersebut. Kericuhan nyaris terjadi ketika warga menghentikan truk yang hendak keluar masuk membawa material. Petugas Satpol PP yang berjaga berusaha menghentikan aksi mereka. Warga dan aparat sempat bersitegang hingga nyaris terjadi kericuhan. Warga yang mengaku sebagai pemilik tanah di kawasan Gerbang Tarok City tersebut menuntut hak mereka yang belum dibayarkan oleh Pemda. Menurutnya, tanah seluas 3.000 meter persegi belum diganti rugi. Namun, hal itu dibantah oleh pihak Pemda Padang Pariaman. Kemudian ada permasalahan internal di pemerintah Alimukni, otomatis terhentilah penggugatan yang kami lakukan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian proyek ini kembali berjalan, sementara posisi tanah kami yang sudah kami perlihatkan, total tanah yang dia bayarkan dengan total tanah yang kami punya itu selisih, Pak. Jadi sampai detik ini pun kami memperjuangkan sisi tanah yang belum dibayarkan oleh pihak Pemda. Kesalahan komunikasi antara yang mengaku pemilik lahan dengan aset pemerintah daerah, ya, itu aset kita yang sudah kita bayar, yang jelas itu sudah kita bayar, ya. Buktinya ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, penimbunan, ya, berarti itu mencerminkan sudah aset pemerintah daerah. Kedua belah pihak akhirnya sepakat menyelesaikan persoalan ini dengan perundingan. Meski sempat terhenti, aktivitas keluar masuk truk pengangkut material kembali normal. Gerbang dan jalan masuk Tarok City ini nantinya akan dijadikan akses keluar masuk jalan tol Padang Pekanbaru. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Usai ditertibkan beberapa waktu lalu, puluhan pedagang kaki lima memblokade jalan utama Pantai Purus Padang. Blokade ini dilakukan bentuk protes mereka karena tidak terima dipindahkan ke lokasi baru, yakni tempat parkir. Para pedagang berdiri membuat barisan sambil membentangkan spanduk menutup jalan masuk. Setiap kendaraan yang hendak melintas disuruh putar balik. Tampak sejumlah aparat kepolisian berjaga-jaga di sekitar lokasi. Aksi blokade jalan ini dilakukan pedagang karena tak terima digusur dan dipindahkan ke tempat parkir. Menurut pedagang, lokasi tersebut sempit, membuat mereka kesulitan berjualan. Mereka bersikeras ingin berjualan seperti semula di lokasi pantai yang sudah dibersihkan Satpol PP. Kita tidak mau dipindahkan. Kita maunya seperti biasa, tetap tempat kita jualan sepertinya. Itu tuh kan kecil tuh. Kita jualan kan banyak. Mungkin nggak kita dipindahin jualan satu sama sejenis. Sama jualannya. Nggak ada yang berbeda. Sama semua. Kita manggil, orang tuh manggil. Coba, berantem nggak? Berkelahi kan? Bentrok kita sama kita sejadinya. Makanya kita nggak mau jualan itu dipindahkan di sana. Sabtu pekan lalu, Pemko Padang menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi Pantai Purus karena dinilai merusak keindahan objek wisata andalan Kota Padang tersebut. Penertiban ini berlangsung ricuh karena pedagang menolak dan berusaha mempertahankan usaha mereka.
Pedagang yang berjualan di lokasi Pantai Purus sudah seringkali ditertibkan. Bahkan, Pemko sudah menyediakan lapau panjang sebagai tempat khusus berjualan bagi mereka. Hanya saja, pedagang tetap kembali berjualan memenuhi pantai yang selayaknya menjadi tempat rekreasi bagi wisatawan. Alfi melaporkan dari Padang. Enam kecamatan di Pasaman Barat, Jumat pekan lalu direndam banjir. Banjir terparah terjadi di Aek Napal, Kecamatan Ranah Batahan, yang merobohkan satu rumah warga. Dalam rekaman video amatir milik warga ini, tergambar detik-detik rumah permanen roboh disapu banjir. Derasnya arus banjir mengikis pondasi rumah hingga akhirnya roboh. Pemilik rumah lolos dari kejadian itu karena sudah menyelamatkan diri. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi di Pasaman Barat sejak Kamis hingga Jumat. Akibatnya, beberapa sungai meluap hingga merendam kawasan permukiman. Selain di Kecamatan Ranah Batahan, banjir juga terjadi di Kecamatan Sasak, Kecamatan Kinali, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Koto Balingka, dan Kecamatan Sungai Bermas. Ketinggian banjir bervariasi dari setengah meter hingga 1,5 meter dari titik terendah. Selain merendam rumah warga, akses menuju Provinsi Sumatera Utara juga sempat terganggu. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat, banjir setidaknya merendam 1.000 rumah di kabupaten itu. Puluhan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindarkan timbulnya korban jiwa. Ini kami laporkan banjir ini terjadi mulai dari kemarin, tapi titik puncaknya pada hari ini. Itu terjadi di beberapa kecamatan, pertama Kecamatan Kinali, kedua Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, ketiga Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Parit Koto Balingka, dan Kecamatan Sungai Bermas. Kita juga melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terkepung banjir di Kecamatan Lembah Melintang, ibu-ibu dan anak-anak, juga orang tua di sana sekitar 50 orang sudah kita evakuasi di tempat yang lebih aman, di shelter dan di tempat penampungan. Tidak ada korban jiwa akibat bencana banjir ini. Sementara warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Banjir yang terjadi hari Kamis dan Jumat pekan lalu di Pasaman Barat, Sabtu pagi sudah berangsur surut. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing dan membersihkan rumah mereka. Pemkab bersama Polres Pasaman Barat menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga yang terdampak banjir. Selain itu, tim juga membagikan air bersih ke rumah-rumah warga. Pasalnya sumur mereka masih belum bisa digunakan akibat terendam banjir. Untuk memenuhi kebutuhan makan warga, petugas mendirikan dapur umum di sejumlah lokasi yang terdampak banjir. Bahwa daerah-daerah yang terdampak banjir pada saat ini sudah mulai kondusif dan air sudah menyusut, warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Baik untuk logistik, mudah-mudahan tidak kekurangan masyarakat, dan juga kita dari pemerintah daerah sudah membantu dan menyalurkan logistik, begitu juga dengan pihak-pihak ketiga yang membantu untuk masyarakat yang terdampak banjir. Pun hari ini untuk rumah yang terdampak kurang lebih 200, tapi di Kecamatan Ranah Batahan ada 6 rumah terdampak yang mengalami rusak berat, 4 unit dan 2 unit rusak sedang. Kemudian untuk dapur umum juga sudah kita dirikan di 4 kecamatan tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pemkab Pasaman Barat menetapkan masa tanggap darurat 1 minggu
untuk 2 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, Pemkab juga akan mendata bangunan rumah yang rusak untuk perbaikan. Dan bersama pihak terkait kita tinggal menganalisa, artinya membuat analisa tentang rumah maupun bangunan yang sifatnya perbaikan ini akan kita segerakan dalam masa tanggap darurat. Masa tanggap darurat ini berlaku untuk semua kecamatan di Pasaman Barat, tidak? Mungkin di 2 kecamatan ya, karena di 2 kecamatan ini memang yang perlu kita tangani. Pemda mencatat 4 rumah rusak berat dan 2 unit rumah rusak sedang di Jorong Aek Napal, Kecamatan Ranah Batahan. Selain itu, banjir juga memutus jalan kampung di Jorong tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.